Tiga formasi menyeramkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tinggal menghitung hari untuk berkancah di Piala AFF 2022. Skuad Garuda juga segera menentukan 23 pemain terbaiknya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022 sebagai persiapan Piala AFF 2022. Akan tetapi Elkan Baget tidak dapat bergabung dengan TC Timnas Indonesia karena tak dilepas Gillingham FC. Sementara Sandy Walsh dipanggil pulang ke Cafe Michelin. Skuad Timnas Indonesia dalam TC di Bali menjadi 26 pemain. Sintayong berencana memangkasnya menjadi 23 nama pada Minggu 18 Desember. Lantas bagaimana formasi menyeramkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Berikut bola.net merangkum 3 starting 11 di antaranya. 1. 4-3-3. Formasi pertama yang cocok buat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 adalah 4-3-3. Pakem ini telah dimatangkan oleh Sintayong selama 2 tahun terakhir. Pemain yang baru saja dinaturalisasi, Sandy Walsh yang akan absen di Piala AFF 2022, kemungkinan bakal menggeser Asnawi Mangkualam sebagai bek sayap kanan utama Timnas Indonesia. Jordi Amat, pemain naturalisasi baru lainnya, bakal masuk ke starting line up untuk berduet dengan Fahrudin Arianto di lini belakang Timnas Indonesia buat Piala AFF 2022. Timnas Indonesia 4-3-3. Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Pratama Arhan, Baklot, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ilyas Spasojevic. Formasi kedua 4-2-3-1. Cara Sintayong untuk mengakomodasi Asnawi Mangkualam adalah dengan memainkan sebagai gelandang tengah. Namun perlu mengorbankan pemain seperti Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Pada pola 4-2-3-1, Asnawi bakal berdua dengan Baklot di lini tengah Timnas Indonesia. Formasi 4-2-3-1 ini akan membuat Timnas Indonesia bermain sangat menyerang. Pasalnya skuad Garuda bakal berkekuatan Trisula Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani untuk menopang Ilyas Spasojevic. Timnas Indonesia 4-2-3-1. Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Baklot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ilyas Spasojevic. Formasi ketiga 3-4-3. Pakem 3-4-3 menjadi yang paling balance buat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya, Sintayong dapat memainkan semua pemain terbaiknya, termasuk Rahmat Irianto. Rahmat Irianto hampir tak tergantikan sejak Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung itu bermain 22 kali dari 24 pertandingan skuad Garuda sejak Mei 2021. Bahkan, dalam partai terakhir Timnas Indonesia, Rahmat Irianto menjadi kapten tim. Ia bakal berdua dengan Baklot di lini tengah skuad Garuda sebagai duel pivot. Timnas Indonesia 3-4-3. Nadeo Argawinata, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, Baklot, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ilyas Spasojevic. Rafael Struijk lengkapi dokumen naturalisasi serta jalani tes medis. Calon pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia, Rafael Struijk telah tiba di tanah air untuk melengkapi dokumen dan siap menjalani tes medis. Rafael Struijk telah tiba di Jakarta pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Kedatangan Rafael Struijk ini memenuhi panggilan dari PSSI untuk mengurus kelengkapan dokumen buat naturalisasi. Sebagaimana diketahui, pemain keturunan Belanda Indonesia sebelumnya telah ikut dalam TC Timnas U20 Indonesia di Eropa. Rafael ikut dalam TC Timnas U20 Indonesia karena Sintayong ingin melihat lebih dulu kemampuan pemain tersebut. Sebab kedatangannya saat itu disambut sebagai pemain trial. Dengan status tersebut, Rafael pun mampu unjuk diri selama mengikuti TC Timnas U20 Indonesia yang tepatnya berlangsung di Spanyol. Rafael mampu menunjukkan penampilan terbaiknya saat Indonesia menjalani laga persahabatan melawan Slovakia. Dalam laga Costa Calida Region de Murcia Football Week di Pinatar Arena Spanyol, Sabtu 19 November 2022, Rafael mencetak gol debutnya bersama Timnas U20 Indonesia. Rafael mencetak gol tepat pada menit ke-28 dan itu menjadi satu-satunya gol Timnas U20 Indonesia. Sebab Indonesia kalah 1-2 dari Slovakia dalam laga tersebut. Setelah unjuk gigi dalam trial tersebut, pelatih Timnas U20 Indonesia pun akhirnya kepincut.
Sintayong akhirnya merekomendasikan Rafael untuk diproses naturalisasi bersama dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Pemain klub Liga 2 Belanda ADO Den Haag ini pun datang ke Indonesia untuk melengkapi dokumen naturalisasi. Kedatangan Rafael ke Indonesia akan menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen di tanah air, tulis pernyataan PSSI. Pemain berusia 19 tahun ini bakal menjalani proses naturalisasi seperti dua pemain keturunan sebelumnya. Selain melengkapi dokumen, tentu saja akan ada tes medis juga. Dengan kedatangan Rafael ini, tentu saja saat ini terdapat 3 pemain yang bakal diproses naturalisasinya untuk timnas U20 Indonesia. Sebagaimana diketahui, naturalisasi ini dilakukan demi menambah kekuatan timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sintayong memang terus mencari pemain keturunan terbaik untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Sebelumnya juga ada beberapa nama pemain keturunan lainnya, tetapi belum ada rekomendasi baru dari Sintayong. Teranyar, nama Rafael yang direkomendasikan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Sementara itu, Rafael sendiri saat ini memperkuat ADO Den Haag setelah sebelumnya menimba ilmu di Academy for Sport. Kemudian pernah pindah ke RKAVV Leidschendam pada 2022. Rafael juga pernah main di Keukenkampion Divisi dalam 2 laga dan ini bersama ADO Den Haag U21. Rafael bisa main sebagai winger kiri, bisa juga jadi winger kanan hingga penyerang utama.